Terus dari yang sama terus kita lain kita ngomong kita jaringan untuk saat betul tahun itu injing-injing dengan beliau pada uang ngombe loket ya atau itu surau pengkatai satu minta ya mau ngomong wonten surau kalian wonten dalam dipun pasangi manggar kalian wontenipun pun paringi janur manggar wontenipun pun paringi janur pun papanaken wonten letuk dalem ya manggar pentasan ya wontenipun janur ajeng menuju loket mugi loket menika saestu wonten ing taun semakin menika angka kaparingan memanisi manis beliau nopo pamisahan kula panjenengan sedaya nuwun indahare kula aturaken nuwun dengan sampun sesarengan akan bunga wonten mriki kami ingkang indah pun praton dalam Purwakarta Demokrat saisi pun utama jalan sedoyo maka PKL pun dari Satuan Republik Indonesia dan ingkang kapel mugi sirna COVID-19 ingkang saestu menika diwisi menika wonten ikatan kunjungan menawi tasih sami kersa mentosi monggo menawi ingkang badhe kunjung monggo kula aturaken wilujengipun mungkin dalem piyambak lan panjenengan donga kita sedaya ijabahi Allah. Alhamdulillah tata cara upacara yang kami selenggarakan sudah selesai, yaitu yang pertama tadi karena bersamaan dengan surut dalem atau meninggalnya Sinuhun Pakubono ke-10 itu sudah selalu dimulai dengan tahlil dzikir untuk ngirim doa untuk alusnya yang Sunan Pakubono ke-10 dan berikutnya itu wilujengan itu selamatan untuk kita bersama-sama besok pagi itu masuk ke tahun baru Jawa, yaitu tahun Jimakir 1954. Nah, doa ini tadi disampaikan supaya di tahun Jimakir ini nanti kita selalu mendapatkan kesehatan, terus perlindungan dari Allah, dan semua apa yang kita rencanakan untuk terutama kebaikan Keraton Surakarta Diningrat dan kebaikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diberi ridhonya. Jadi terutama yang paling kita harapkan
besok pagi itu COVID-19 sudah sirna dari khususnya negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga rakyat Indonesia bisa bangkit kembali untuk bisa bekerja dan berkarya sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Yang paling utama lagi juga bangsa Indonesia yang 17 Agustus kemarin merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Semoga Dirgahayu Republik Indonesia, dan itu bisa juga Dirgahayu seluruh keraton-keraton se-Indonesia, yang mana mereka ini adalah isi dari Republik Indonesia ini. Gusti, apa yang membedakan malam satu suro ini dengan sebelum-sebelumnya, Gusti? Yang paling utama adalah karena kita masih dalam pandemik COVID-19, jadi kita mengadakan upacara ini juga izin gugus tugas, dan kita harus memenuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan juga kita cuci tangan untuk bisa ikut di acara Wilujengan tadi. Gitu. Terus tadi Gusti, menurut jenengan tadi keraton itu nggak kopen sebenarnya. Nah, itu maksudnya seperti apa? Ya, nggak kopen itu karena di dalam perjalanan bergabungnya keraton ke Republik ini kan ada dasar hukumnya atau konstitusinya, di mana itu sampai sekarang sudah 75 tahun Indonesia berdiri. Itu janji-janji, bukan hanya janji, ini Tertulis ya, Gusti? tertulis itu undang-undang. belum dilaksanakan oleh pemerintah. Juga sebetulnya dari tahun ke tahun, dari kejadian 1 September itu kan juga ada lagi bagaimana kewajiban pemerintah terhadap abdi dalam semua itu digaji oleh pemerintah seperti pegawai negeri. Itu di Perpres nomor 19 tahun 1967. Nah, ini berjalan terus, hanya dikasih payung hukum, tapi nggak pernah dijalankan. Realisasinya ada? Nggak, realisasinya belum ada. Untuk gaji abdi dalam sekarang bagaimana, Gusti? Ini gaji abdi dalam sudah terutama sejak tahun 2011 itu tidak jelas digaji atau tidak. Kalau kemarin dikasihkan ke Sinuwun, terus pertanggungjawabannya seperti apa, saya nggak tahu, karena kita nggak ada yang digaji gitu. Jadi kita sekarang ini memang lagi mau mengupayakan memberitahukan kepada BPK bahwa ini ada kejadian yang menerima untuk gaji abdi dalam, tapi banyak abdi dalam yang tidak menerima itu. Dan selama 2017 sampai sekarang kita gaji sendiri dari Lembaga Dewan Adat, kita patungan. Dan yang paling utama saya mengingatkan kepada Pak Ganjar, yang dimana masih ada rekaman bahwa setelah kita tidak boleh masuk lagi, dianggap bahwa ini rebutan dana, padahal itu sama sekali tidak. Dan saya hanya menyampaikan hak-hak daripada abdi dalam ini dan kewajiban pemerintah terhadap abdi dalam ini. Penggajian itu sudah saya bikinkan masing-masing adalah
dengan apa ya rekening dari Bank BPD Jawa Tengah juga, yang dimana dulu penyaluran bantuan untuk abdi dalam, gaji abdi dalam itu juga lewat BPD itu. Nah ini sudah 3 tahun, dan tahun yang kemarin kita sudah memberikan laporan kepada gubernur, dan saya lampiri seluruh daftar abdi dalam dengan rekeningnya, tapi juga tidak ada tindak lanjut, tidak ada tanggapan apa-apa. Saya malah mendengar bahwa yang tahun 2019 juga diterimakan kembali ke Sinuwun, yang pasti nanti nasibnya seperti yang 2018 itu pertanggungjawabannya tidak jelas. Gusti, hari ini kan tanggal 19 Agustus. Ya. 75 tahun yang lalu pernah ada piagam kedudukan. Itu mohon diceritakan Gusti, seperti apa? Ya, sebetulnya kan kalau kita sama-sama membuka risalah BPUP PKI itu akan tahu perjalanan berdirinya Republik, dan akan tahu hubungan hukumnya Keraton Surakarta Hadiningrat dengan Republik Indonesia itu. Kenapa Insinyur Soekarno memberikan piagam kedudukan kepada Sinuwun ke-12. Terus setelah itu Sinuwun Pakubono ke-12 mewakili keluarga besar terah dinasti Mataram Surakarta harus mengeluarkan maklumat itu untuk meyakinkan dukungan dari Keraton Surakarta Hadiningrat atas berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus juga tadi adanya PP 16 juga, karena keadaan negara mau bubar lagi, terus terutama kekacauan ada di Surakarta, 2 daerah istimewa itu diambil alih sementara ke pusat, keluar PP 16, dentum kedua saya sampaikan ada kalau keadaan pulih kembali akan diundangkan, dikembalikan dengan undang-undang. Terus berjalan lagi Perpres nomor 19 tahun 1967 itu, bagaimana bahwa abdi dalam pegawai keraton itu juga sama penggajiannya dengan PNS yang bekerja di pemerintahan Republik Indonesia.